sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban longsor di Dusun Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga saat ini, 38 korban meninggal telah ditemukan. Pencarian dilakukan dengan berbagai metode dan melibatkan ribuan petugas gabungan termasuk penggunaan alat berat sejak kemarin. Tim difokuskan mencari di dua area lokasi longsor, yakni Sektor A dan Sektor B di Desa Pasir Langu. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk memetakan titik-titik rawan bencana. Rawan seperti ini harus kita petakan. Setiap bupati, wali kota, gubernur kita petakan secara nasional untuk kita memikirkan potensi kalau terjadi kerawanan hidrometeorologi seperti ini, hujan lebat, hujan deras. Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga korban bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan diperuntukkan untuk menyewa tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup warga yang terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Pemprov Jakarta terus putar otak atasi banjir. Selain modifikasi cuaca, Kali Cakung pun dikeruk. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas menolak ide yang menempatkan Polri di bawah kementerian. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Reza Siregar, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 dari 23 anggota TNI Angkatan Laut yang tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Para marinir tersebut tertimbun saat menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. 23 anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban dalam insiden longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 4 diantaranya ditemukan telah meninggal dunia. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, para personel marinir diketahui tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Dari 23 korban tersebut, Kasal mengkonfirmasi bahwa 4 marinir telah gugur dalam insiden longsor tersebut. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Longsor dan banjir bandang di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat 23 Januari 2026. Akibat bencana ini, puluhan orang menjadi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi penghargaan kepada 2 polisi yang gugur saat bertugas di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. 2 polisi tersebut tertabrak truk TNI. Dua polisi adalah Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry meninggal di lokasi kejadian. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur saat bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua.
Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Mengucapkan terima kasih dan duka-cita yang mendalam serta apresiasi terhadap tugas-tugas dan prestasi yang selama ini, dan kami mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan kami seluruh keluarga besar Polri menyampaikan duka-cita yang mendalam terhadap seluruh keluarga besar, baik keluarga maupun institusi Polri yang ada. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepala Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah perbatasan Sebatik, Kalimantan Utara. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan maksimal sesuai standar. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meninjau SPPG di bawah Yayasan Astrada Garuda Jaya yang berada di Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dadan menuturkan SPPG Astrada Garuda Jaya sudah memiliki standar sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional. Selain memiliki tempat serta fasilitas yang memenuhi standar, SPPG Astrada Garuda Jaya ini juga menyediakan bahan baku makanan yang berkualitas. Bahkan Dadan menilai SPPG tersebut bisa dijadikan percontohan oleh SPPG lainnya, khususnya di daerah terdepan atau perbatasan NKRI. Karena alurnya sudah baik antara akses masuk barang dengan hasil olahan kulit. Kemudian pembagian ruangan juga baik, seluruh peralatannya juga modern, dan pembagian ruangannya bagus, seperti juknis yang dituliskan oleh Badan Gizi Nasional. Selain meninjau dapur SPPG, Kepala BGN juga melihat secara langsung pelaksanaan MBG di Sekolah Dasar Negeri 001 Sebatik, Kabupaten Nunukan. Sudah ada 5 sekolah di Pulau Sebatik yang diakomodir untuk pelayanan makan bergizi gratis, dan tenaga SPPG sendiri berasal dari warga lokal. Dari Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pengerukan Kali Cakung resmi dimulai. Lantas apakah ini akan menjadi solusi banjir di Jakarta? Kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, dalam upaya kurangi banjir, Pemprov Jakarta melakukan pengerukan Kali Cakung di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ditargetkan pengerukan rampung pada 2027. Banjir menjadi masalah ibu kota yang tak kunjung usai. Setiap kali turun hujan lebat yang berlangsung lama, sejumlah wilayah di Jakarta langsung direndam banjir. Salah satunya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang kerap terendam akibat luapan dari Kali Cakung Lama. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta melakukan normalisasi atau pengerukan di sepanjang Kali Cakung yang ditargetkan rampung pada tahun 2027. Pengerukan meliputi upaya mengangkat endapan lumpur serta memperlebar aliran sungai dan tingkatkan kapasitas air. Saat meninjau pengerukan Kali Cakung di kawasan Rawa Indah Cilincing, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan normalisasi Kali Cakung tidak akan dilakukan setengah-setengah. Pramono berharap jika normalisasi berjalan lancar, bisa kurangi masalah banjir di Kelapa Gading dan sekitarnya. Secara prinsip saya udah memutuskan ini nggak boleh kerjanya sepotong-sepotong.
kerjanya harus sampai selesai. Sebab kalau ini selesai maka daerah yang terdampak selama ini seperti Kelapa Gading, Sukapura, Cilincing, Semper Barat dan sebagainya mudah-mudahan akan tertangani dengan baik. Walaupun secara tata ruang saudara-saudara sekalian nggak mungkin Jakarta ini nggak ada genangan, nggak mungkin. Jadi saya harus menyampaikan apa adanya, tetapi inilah salah satu solusi jangka menengah yang kami lakukan untuk mengatur banjir yang selama ini terjadi di Jakarta. Kali Cakung Lama terbentang sepanjang 8 km. Pengerukan akan dibagi menjadi 11 segmen dan rencananya akan dibangun pompa bulak cabai untuk mendukung sistem pengendalian banjir. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Menteri Keuangan RI Purbaya mengaku telah mengintip saldo rekening para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Meski hasil sementara terlihat normal, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa ungkap bisa mengakses informasi rekening para pejabat eselon 1 hingga 3 di Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan Purbaya usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan kantor wilayah DJP Jakarta Utara pada Kamis lalu. Diketahui pemeriksaan rekening dilakukan sebagai upaya pengawasan serta patokan untuk menentukan rotasi jabatan. Selain itu, pengecekan rekening tabungan ini dilakukan di luar laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah dilaporkan sendiri oleh para pejabat Kementerian Keuangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon 3, karena yang mau naikkan yang itu nanti kalau yang di bawah menaik, kita lihat lagi. Tapi sebagian besar eselon 1 juga saya lihat, jago-jago mereka, flat aja uangnya. Di luar LHKPN juga kita lihat masuk akal apa enggak, terus bandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun kayak gimana. Jadi nggak bisa sembunyi lagi pejabat-pejabat kami dari scrutiny apa? Pengawasan kita ya. Menurut hasil pengamatan Purbaya, sejauh ini ia tidak melihat adanya peningkatan drastis saldo rekening para pejabat Kementerian Keuangan khususnya dari pajak. Meski demikian, Purbaya pastikan akan lakukan pengawasan ketat hingga celah-celah yang dimanfaatkan oknum dapat terdeteksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Thomas Jiwandono resmi ditunjuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Thomas Jiwandono resmi ditunjuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dalam pernyataannya, DPR RI menilai latar belakang Thomas yang pernah menjabat Wakil Menteri Keuangan akan memperkuat sinergi antara kebijakan moneter dan juga fiskal. Saya untuk menjaga independensi bank sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper melaraskan. Sebelumnya dalam proses kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, Thomas Jiwandono dinyatakan layak menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun. Misbakun juga menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama para pimpinan komisi serta seluruh fraksi partai politik. Untuk memberi gambaran tinggi yang bisa dilihat dari World Trade Uncertainty Index. Selain penetapan Deputi Gubernur Bank Indonesia, DPR RI juga menetapkan Adis Kadir sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR RI.
Dalam rapat paripurna yang digelar hari ini di gedung DPR RI, Adis Kadir resmi menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi. Adis menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang akan pensiun pada 3 Februari 2026. Profesor Adis Kadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencalonan Adis Kadir disetujui Komisi 3 dalam rapat pleno yang digelar pada Senin kemarin. Seluruh partai setuju atas majunya Adis Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam rapat, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, pastikan tidak memiliki konflik kepentingan atas pengangkatan Adis Kadir. Adis pun akan mundur dari keanggotaan Partai Golkar dan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Komisi 3 DPR RI menyetujui Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan menjaga kepercayaan dari teman-teman dengan baik, menjaga konstitusi di negara kita agar bisa berjalan sesuai dengan porsinya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak dengan tegas ide yang menempatkan Polri di bawah kementerian. Pernyataan ini disampaikan di akhir rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi lokasi bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Selengkapnya usai jeda. Pemirsa, Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia pun tidak perlu membayar iuran keanggotaan. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace atau Piagam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penandatanganan tersebut berlangsung dalam rangkaian World Economic Forum 2026 di Swiss. Melalui forum ini, Indonesia akan mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil di Palestina. Board of Peace ini adalah sebuah langkah yang konkret setelah sekian lama untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan di Palestina. Tentu saja kehadiran semua negara-negara ini di dalam Board of Peace tersebut untuk bisa terus mengawal, kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tetap tercapainya solusi dua negara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan masih menunggu keputusan Kemenlu terkait iuran forum ini. Namun satu brigade telah disiapkan untuk dikirim secara bertahap untuk misi kemanusiaan di Gaza. Ya, kalau dari Kementerian Pertahanan kita menunggu keputusan dari Menteri Luar Negeri tentang iuran-iuran itu. Tetapi yang pasti bahwa pelibatan ini adalah self-funded, di mana kita mengutamakan kemampuan yang ada untuk kita siapkan pasukan kita.
Perdamaian Gaza tidak mewajibkan anggotanya untuk membayar iuran. Hingga kini Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung secara cuma-cuma. Namun Trump menetapkan bila ada negara yang membayar sebesar $1 miliar Amerika Serikat akan menjadi anggota tetap atau permanen. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berbincang dengan legenda sepak bola dunia Zinedine Zidane. Dalam kesempatan itu Prabowo membicarakan seputar sepak bola tanah air. Prabowo bertemu pesepak bola legenda Prancis itu setelah menjadi pembicara di World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Dalam pertemuan yang digelar selama 45 menit, Prabowo menyampaikan keinginan besarnya untuk terus memajukan sepak bola tanah air. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendatangi lokasi bencana longsor di Desa Pasir Lagu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Gibran meninjau langsung area terdampak saat proses evakuasi korban masih terus berlangsung. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Reza Siregar dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih, sampai jumpa. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendatangi lokasi bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Gibran meninjau langsung area terdampak saat proses evakuasi korban masih terus berlangsung. Dalam kunjungannya, Gibran sempat berdialog dengan petugas SAR gabungan, serta menyapa warga terdampak yang masih bertahan di sekitaran lokasi longsor. Hingga Minggu siang, proses pencarian dan identifikasi korban terus dilakukan. Sementara hingga saat ini, tim DVI Polda Jabar telah menerima 13 kantong jenazah korban longsor. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, iNews melaporkan.